Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Salam sejahtera buat semua rakyat Indonesia. NKRI tetap satu dan tidak bisa terpecah belah. Kali ini kita akan membahas sebuah ceramah yang ada di video ini. Tapi sebelum kita membahas ini, jangan lupa saudara-saudari subscribe, tombol lonceng dipencet supaya setiap saya buat video baru ternotifikasi di HP saudara. Dan berikan likes, komen. Ingat, negara kita negara hukum. Kita komen harus yang baik, yang benar. Karena kita akan berhadapan dengan hukum. Dan tidak ada orang yang kebal terhadap hukum. 88 obat murah. Tahu Yesus 88. Salop 88 obat murah. Tahu Yesus 88. Salop 88 obat murah. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus ini sudah. Ini udah salah, nggak mengaku, mau nuntut. Yur kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi, walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu periksa dari segi mananya? Jangan menangkap saya nukutil babi, lu belum tahu nukutil babi, lu belum tahu nukutil babi, lu belum tahu kan goblok. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan. Tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Berani, benar, dan berani kepada Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Apa Pak Habib Rizik? Andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan. Tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Oh ya betul, luar biasa. Pak Habib Rizik ini memang seseorang yang cinta keadilan dan betul-betul ingin menegakkan keadilan. Dan beliau ini sangat paham betul bahwa negara kita ini negara yang berdasarkan hukum. Yang negara kita ini adalah negara hukum. Jadi siapapun mereka yang salah harus diadili, harus dihukum. Dalam hal ini Pak Habib Rizik sedang membicarakan tentang seorang penista agama yang bernama Ahok, yang dulunya gubernur DKI, sekarang jadi komisaris di Pertamina. Itu yang saya ingat ya saudara. Saudara, saya betul-betul memberikan apresiasi kepada Pak Habib Rizik ini. Karena Pak Habib Rizik ini sudah turut berpartisipasi, mendukung
negara kita untuk menegakkan keadilan dan hukum. Siapapun yang salah harus dihukum. Terlebih terkhusus dalam hal ini adalah penista agama. Harus dihukum. Seperti Pak Ahok harus dihukum. Apa Pak Habib Rizik? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau Yesus Kristus Tuhan, bidannya siapa? Hah? Waktu Kain dan Habil lahir, bidannya siapa? Kalau nggak salah ya, di ajaran saya dulu waktu saya Islam, Kain dan Habil itu namanya adalah Habil dan Kubil. Kalau nggak salah begitu ya. Saya sudah lupa karena sudah cukup lama saya meninggalkan Islam. Kurang lebih ada hampir jalan 30 tahun. Jadi Kain dan Habil itu bidannya siapa? Waktu dilahirkan oleh Hawa, bidannya siapa? Pertanyaan yang berikutnya, Pak Habib Rizik tahu nggak waktu Nabi Bapak Nabi Muhammad SAW lahir, bidannya siapa? Namanya tertera nggak, tertulis nggak, ada nggak? Baik di Al-Quran maupun di hadis. Saya nanya karena saya dulu Islam dan saya sudah lama meninggalkan Islam sehingga saya lupa. Saya bertanya kepada Pak Habib Rizik ini. Dan sekarang Pak Habib Rizik berkata kalau Yesus Kristus itu Tuhan, dilahirkan bidannya siapa? Pak Habib Rizik ini tidak mengerti, tidak paham tentang ketuhanan Yesus. Jadi Bapak harusnya tidak boleh membahas apa yang tidak Bapak pahami, apa yang tidak Bapak mengerti. Bapak tidak perlu membahas itu. Yang Bapak bahas hanyalah agama Bapak saja, keyakinan Bapak saja, kepercayaan Bapak saja. Kenapa Bapak masuk ke ranah yang lain, mencampuri urusan orang, mencampuri akidah orang, mencampuri iman orang? Harusnya Pak Habib Rizik tidak perlu seperti itu. Harusnya Pak Habib Rizik itu hanya menceramahkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan itu menurut saya lebih terhormat, lebih mulia daripada Bapak Habib Rizik ini mencampuri kitab suci orang lain, keyakinan orang lain. Karena saya pribadi dan semua orang Kristen yakin betul bahwa Yesus Kristus itu memang Tuhan. Dia anak Allah. Allah itu roh goib, nggak kelihatan. Manusia sudah jatuh dalam dosa mulai dari Adam sampai zaman sekarang. Itulah sebabnya Yesus datang ke bumi ini untuk memperkenalkan dirinya. Walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Jadi dia adalah anak manusia, betul. Tapi dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Mungkin Pak Habib Rizik, kok bisa ya Tuhan datang ke bumi mengambil rupa manusia? Yo pasti bisa, dia Allah Maha Kuasa. Kalau nggak bisa, itu bukan Maha Kuasa. Kalau dibatasi oleh umatnya, Tuhan tidak bisa buat itu ini, harus buat begini dan begitu. Itu bukan Tuhan. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh umatnya. Dia suka-suka dia untuk melakukan apa saja demi kebaikan dan demi keselamatan umatnya. Ada yang bilang lagi, kok nggak jadi kerbo saja? Oh, ini orang-orang yang nggak paham. Kerbo itu tidak berdosa. Ya, kerbo tidak berdosa. Kerbo itu makan tanaman orang, makan daun-daunan pohon orang, itu tidak berdosa. Karena dia itu tidak makhluk yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya. Hanya manusia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya. Makanya Yesus datang ke muka bumi ini mengambil rupa manusia, supaya manusia yang berdosa tadi tidak masuk neraka. Mereka
mengalami keselamatan lewat penebusan Yesus di atas Golgota. Jadi lewat perbuatan baik manusia tidak sanggup. Karena kalau dia berbuat baik, kebaikannya ada misalnya 500 kilo, tapi toh juga dosanya ada 400 kilo, memang banyakkan pahala 500 kilo, tapi pahala tidak bisa menghilangkan dosa. Terus gimana untuk masuk surga? Berarti kalau untuk masuk surga harus menghilangkan dosa. Sebab di surga tidak boleh ada dosa. Kalau banyakan pahala masuk surga, berarti sama-sama pahala dan dosa masuk ke surga. Itu kan pemahaman kami demikian. Makanya harus lewat penebusan Yesus Kristus orang bisa diselamatkan. Jadi Pak Habib Rizik, saya berharap dan saya betul-betul hari ini dengan hormat berkata kepada Pak Habib Rizik, ya, janganlah mencampuri urusan orang lain atau keyakinan orang lain, karena ini sangat sensitif dan ini juga akan mengganggu stabilitas negara, stabilitas bangsa, disebabkan kita ini bangsa Indonesia beragam-ragam atau bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, sehingga kita harus saling menghormati satu sama lain, baik menghormati agama orang ataupun suku orang. Dan kami pun dilahirkan tidak memilih untuk harus jadi suku itu dan suku ini, tapi itu sudah ketentuan dari Tuhan, takdir dari Tuhan. Oleh sebab itu kita saling menghormati dan menghargai, karena semua kita ada di bumi ini karena Tuhan. Pak Habib Rizik, proses secara hukum Ahok, ya, bagus. Ahok sudah menjalani hukuman akibat tuntutan Pak Habib Rizik yang hebat, yang luar biasa itu, dengan mengumpulkan banyak orang dan berorasi berhari-hari supaya Ahok dipidana. Tapi Ahok tidak lari ke luar negeri. Ahok tidak lari bersembunyi di bawah kolong atau bersembunyi di gua-gua. Ahok tegar dan berkata, ini saya. Sorry, saya bukan berpihak kepada Ahok, saudara-saudari khususnya yang sudah subscribe, karena saya pun tidak begitu memfigurkan dia belakangan ini karena satu dan lain hal, ya. Kalau dulu iya. Jadi, tapi saya mau menceritakan fakta yang ada, bahwa Ahok dia siap untuk menjalani hukum, karena memang dia tahu negara ini negara hukum. Dia siap menjalankan itu semua. Dan dia sudah dihukum, dan dia sudah bebas. Dan sekarang Pak Ahok menjadi komisaris di perusahaan BUMN Pertamina. Kalau nggak salah dia komisaris, ya komisaris satunya apa bagaimana, ya. Jadi Pak Habib Rizik bagaimana sekarang? Dihukum, ya. Pak Habib Rizik sekarang bagaimana Pak Habib Rizik? Pak Habib Rizik itu kan tadi bilang yang menista agama harus dihukum demi keadilan, karena negara kita ini negara hukum. Ya, Pak Habib Rizik tadi kan sudah menista juga. Pak Habib Rizik harusnya menjalani proses hukum dengan sesuai yang ditetapkan oleh polisi. Kenapa Pak Habib Rizik waktu itu tidak menjalaninya dengan baik? Gitu loh. Kalau negara-negara hukum ya oke. Kalau saya salah dihukum. Siapa aja salah dihukum. Termasuk harusnya Pak Habib Rizik kalau salah dihukum. Artinya kalau melanggar hukum maksud saya harus dihukum. Jadi Pak Habib Rizik, saya minta dengan rendah hati dan saya mohon, jangan lagi menista atau menyinggung-nyinggung atau menghina atau menyindir-nyindir dengan sindiran yang tidak baik, yang bisa melukai
hati agama lain, apapun itu agamanya, biar negara ini aman. Oke, Pak Habib Rizik, saya mau berdoa. Tuhan Yesus engkau jamah Pak Habib Rizik ini, engkau jamah supaya beliau ini sehat. Karena kemarin saya dengar di berita dia sudah masuk rumah sakit, udah mulai PCR, tapi setelah itu Pak Habib Rizik keluar dari pintu belakang yang menurut yang saya pahami dari daerah dekat gudang belakang. Jadi sampai hari ini belum tahu hasilnya. Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada Habib Rizik supaya dia sehat. Tapi jikalau Tuhan Yesus berkehendak lain, ya saya serahkan Habib Rizik kepadamu ya Tuhan Yesus. Silakan apain, karena itu adalah hakmu ya Yesus, silakan saja. Tapi kami sebagai orang Kristen diajarkan mengasihi. Oleh sebab itu aku mengampuni dia, mengampuni Habib Rizik dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat para subscribe, Tuhan kau berkati terlebih terusus yang sudah mendukung dana untuk pelayanan misi kerajaan Allah ke dusun-dusun, ke kampung-kampung, bahkan ke wilayah-wilayah kota. Dan khususnya besok hari Senin kami akan ke Palembang. Tuhan Yesus, kami satu tim 7 orang, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan tibakan kami di tempat tujuan pelayanan kami di Palembang. Dan sehat walafiat, kembali lagi nanti minggu yang akan datang dengan sehat walafiat. Berkati mereka yang sudah memberkati berlipat kali ganda, yang belum mendukung, Tuhan berkati supaya di lain waktu mereka bisa mendukung dana. Saudara, lihat kita ini juga punya rumah misi yang mulai dibangun di Pontianak, ya, atau di Kalbar, dan progresifnya luar biasa. Kalau Anda mengikuti terus, progresifnya luar biasa. Ya, mungkin sekarang sudah hampir 25% atau 30%. Dan kita berdoa biar segera cepat, karena dana yang masuk sudah cukup lumayan ke rumah misi ini. Ini akan menampung orang-orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus, akan kita buat di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu, dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang misalnya, kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini.
Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6, iya pasir ke-6, udah. Nah, pasir ke-6, iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Ya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan. Dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan. Tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Sudah disemen. Tinggal 1 sak lagi ini. Udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Tuh tinggal 1 sak. Ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya.